Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Firman kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak David. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi kesehatan ya pada hari ini. Dan alhamdulillah pada siang hari ini saya ada perlu dengan Pak Firman. Mungkin kita udah ngobrol-ngobrol 3 hari yang lalu Pak, mengenai saya ada tugas tentang guru penggerak mengenai aksi nyata, mengenai supervisi akademik. Nah, di sini dalam supervisi akademik nantinya saya dengan sampean itu akan melakukan 3 tahapan Pak. Yang pertama itu tahap praobservasi yang sedang kita laksanakan siang hari ini. Kemudian yang kedua ada masa observasi, dan yang ketiga ada pasca observasi. Nah, dimana pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diskusi dan saling bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan yang akan kita laksanakan mengenai supervisi akademik ini. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa nih harapan Pak Firman dari pertemuan kita siang hari ini? Bisa dijelaskan Pak Firman? Dari pertemuan dan obrolan kita siang ini Pak, saya merasa sangat senang sih, karena nantinya harapan saya Pak David ini bisa membantu dan membimbing saya serta mensupervisi saya untuk membuat rencana pembelajaran. Jadi nanti rencana pembelajaran yang akan saya buat itu bisa sesuai dan tepat untuk para siswa saya. Nah, baik Pak Firman. Nah, tujuan kita siang hari ini untuk berdiskusi tentang persiapan ya, Ya. Dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu, Pak Firman nanti akan menyampaikan materi tentang apa Pak? Materi yang akan disampaikan? Untuk materi yang akan saya sampaikan nanti kebetulan adalah materi tentang recount text. Jadi nanti kami dalam kelas akan belajar bagaimana menyusun sebuah teks, dan teks tersebut berisikan bagaimana cara menyampaikan pengalaman mereka kepada teman-teman mereka atau kepada orang lain Pak. Oh, jadi terkait dari materinya nanti akan menyampaikan tentang text recount. Nah, dalam menyampaikan materi text recount ini kan pastinya tentu ada tujuan pembelajaran nih Pak, yang akan dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa Pak yang ingin menjadi tujuan pembelajaran Bapak? Jadi tujuan pembelajarannya adalah Pak, jadi nanti kan kami akan belajar membaca dan praktik ya Pak. Jadi saya akan memberikan sebuah teks untuk dibaca oleh peserta didik, serta mereka juga akan belajar praktik mengamati, yaitu recount teks itu seperti apa. Jadi nanti akan dibentuk kelompok-kelompok. Saya akan membentuk beberapa kelompok. Jadi mereka itu akan mengamati dan berdiskusi bersama teman-teman mereka dalam beberapa kelompok. Jadi ya area yang mau dikembangkan ini nanti ada 2 ya Pak Firman? Iya Pak. Jadi yang pertama membaca, dan kemudian itu berkolaborasi untuk membuat sebuah teks recount dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Iya Pak. Oh ya. Nah, itu luar biasa sekali Pak Firman. Jadi ada kerjasama yang baik di antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Bapak kembangkan itu tadi saya sudah tahu ada 2 ya Pak Firman ya. Nah, kalau boleh saya tahu apa saja nih Pak yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Untuk supervisi ini yang telah saya siapkan tentunya ya rencana pembelajaran Pak,
dengan memuat beberapa poin dari KSE dan juga jadi KSE yang terintegrasi dengan pelajaran diferensiasi dan budaya positif. ya. Jadi semuanya itu sudah tercantum dalam RPP yang Bapak buat ya. Ya. Oh, luar biasa sekali Pak Firman. Alhamdulillah. Kalau saya lihat memang pembelajaran itu harus RPP-nya itu memang harus ada mengaitkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE dan budaya positif. Luar biasa sekali Pak. Baik, jadi saya lihat Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan KSE dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya, sudah tidak sabar. Saya ingin melihat pembelajaran dari Pak Firman. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan dari Pak Firman, jadi kapan nih Bapak bisa melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran yang mengenai materi tentang tax recount ini, pembelajarannya akan dilakukan di hari Senin di kelas 8 Pak. Jadi hari Senin nanti kita sudah bisa melakukan supervisi akademik ya. Jadi Ya, saya bisa masuk ke kelas pada hari Senin. Nah, jadi besok pada hari Senin saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelasnya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan tahap observasi, nantinya kita masih akan ada pertemuan lagi Pak, yaitu tahap pasca observasi. Dalam melakukan pasca observasi ini nanti saya dengan Bapak nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita siang hari ini, Pak Firman? Dari percakapan kita ini tentunya ya saya menambah wawasan baru Pak. Jadi dengan bimbingan yang Bapak berikan dan pendampingan serta supervisinya tentunya akan dapat sangat membantu saya untuk mengembangkan rencana pembelajaran saya agar lebih tepat sesuai kondisi. Iya, luar biasa sekali ya Pak Firman. Yang pastinya saya terima kasih banyak atas waktunya yang sudah disediakan sehingga kita dapat berbincang, diskusi dan bertukar pikiran mengenai hal yang akan kita observasi besok di tahap pra-observasi ini. Pastinya sampai bertemu lagi nanti Pak Firman ya di kegiatan observasi pada hari Senin ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini akhirnya saya dan Pak Firman bisa melakukan lanjutan kegiatan supervisi kelas, yaitu observasi kelas yang awalnya yang kita rencanakan hari Senin Pak ya. Tetapi ditunda karena lain hal, akhirnya kita laksanakan pada hari Jumat ini. Bagaimana Pak Firman, apakah sudah siap? Siap Pak. Oke, lebih dulu kita mulai observasi kelasnya ya. Sebelumnya ya, mari kita buka pelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning, sir. How are you today? I am fine. And you? So sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Silakan untuk Bapak tujuannya. Yes.
pembelajarannya saya akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kalian sepakati ya. Yang pertama ada apa? Yang pertama kesepakatan kelasnya adalah hadir tepat waktu. Kemudian setelah itu apa kesepakatannya adalah apa? Mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian selanjutnya ada tidak boleh apa? Tidak boleh berisik ya di dalam kelas. Kemudian yang terakhir adalah selalu aktif dalam mengikuti pelajaran. Sekali ada 4 poin ya kesepakatan kelas kita. Kemudian setelah itu di minggu lalu kita sudah mempelajari sebuah materi tentang apa kemarin yang terakhir? Yang terakhir adalah penggunaan apa yang terakhir? Penggunaan simple past tense dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, sebenarnya pembelajaran pada pagi hari ini adalah kalian semua atau peserta didik dapat memahami apa tujuan dibuatnya recount text. Kemudian yang kedua ada peserta didik mampu menerapkan atau mampu membuat recount text secara sederhana untuk menceritakan pengalaman mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada mengenali atau memahami language feature atau fitur kebahasaan yang ada dalam recount text. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi recount text, seperti kelompok yang sudah saya pilah-pilah atau saya bentuk sesuai bakat dan minat kalian, silakan kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Yuk, silakan membantu kelompok. Ada pengertian, kemudian structure dan contoh dari recount text. Di bawah itu ada contoh recount text ya, tapi dalam bahasa Indonesia. Coba kita kan pelajarannya bahasa Inggris, kok contohnya bahasa Indonesia? Ya kalian baca dulu, kalian pahami. Nanti saya ada teksnya dalam bahasa Inggris. Silakan dibaca lagi. Eli, bisa, nggak apa-apa. Kan saya pengen tahu ya. Yang saya cari itu bukan ketepatan menjawab ya, tapi kepercayaan dirimu untuk menjawab. Gitu. Saya cari jalan. Tujuh tangan dong, siapa yang kira-kira konfidensnya sudah tidur? Kalau nggak saya akan dulu. Ada lagi nggak? Cuman di paragraf 2. Kasih terus dong buat dia. Kemudian yang pertama ya, saya ingin nunjuk lagi satu yang pertama. Ya sambil mencari apa kira-kira itunya. Akan saya bagikan kertas lagi. Sekarang perhatikan kertas kedua. Di situ ada sebuah teks ya. Sebuah teks seharusnya intinya adalah di sini. Tapi karena kalian tidak bisa menjawab ini, jadi tulis isi dari 5 pertanyaan ini di situ di bagian bawah.
Iya, ceritanya. Sudah semua ya? Jadi itulah materi kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang. Di untuk pagi hari ini kita sudah belajar tentang apa sih? Kita belajar tentang teks ya. Teks yang digunakan untuk apa hari teks? Menceritakan pengalaman atau sesuatu yang terjadi di masa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masih belajar recount teks ya. Tapi karena hari ini kita belajar strukturnya dalam bahasa Indonesia dan pengalaman orang lain, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis recount teks sesuai pengalaman menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebelum pulang, saya akan meminta kalian menulis refleksi. Refleksi itu apa sih? Refleksi itu adalah pantulan atau cerminan. Jadi apa sih yang kalian rasakan selama pembelajaran pada pertemuan ini? Isi sesuai kelompok saja ya. Jadi tulis satu. Sudah selesai semua? Ya. Sudah semua ya? Ya. Nah, untuk refleksi ini saya akan baca dulu ya. Refleksi. Senang, seperti pelajaran. Senang. Ini senang plus pusing. Jadi nggak apa-apa ya, namanya belajar itu pasti di awal pasti tapi insya Allah kalau kalian mengikutinya dengan ikhlas, nanti akan. So saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Jadi itulah bahasa ya, belajar bahasa itu memang sedikit pusing. Tapi kalau saya ulang lagi, kalau kalian itu ikhlas, lama-lama senang, pasti akan cepat paham. Nah, sebelum pulang seperti biasa ya, kita lanjut ketua kelas akan memimpin. Pertemuan atau kegiatan hari ini kita dapat ketemu lagi ya Pak Firman dalam kegiatan atau rangkaian supervisi yang kita jalani, yang pertama dari pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Sekarang ini kita sudah masuk tahap pasca observasi, karena kemarin kita sudah melakukan observasi. Nah, adapun ketika saya melakukan observasi kelas Pak Firman, saya memiliki beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Firman dalam pasca observasi hari ini, Pak. Bapak sudah siap, Pak? Insya Allah siap. Jadi pertanyaan pertama Pak Firman, bagaimana perasaan Bapak observasi langsung? Perasaan saya ketika pembelajaran waktu di
saja, cuman agak sedikit lebih formal karena biasanya kan saya kan mengajar itu tidak didampingi oleh siapapun, maksudnya saya cuma berhadapan dengan para siswa, tetapi ketika diobservasi oleh Pak David kan ada Pak David yang memantau dan mendampingi, jadi agak sedikit lebih formal. Jadi tidak risih ya, Tidak sih kalau cuma lebih formal saja ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak, bagaimana proses pembelajaran kemarin? kalau untuk proses pembelajaran ini kurang lebih sama seperti yang biasa saya lakukan ya Pak, karena untuk biasanya saya juga mendiferensiasi siswa itu dalam beberapa kelompok, jadi untuk pembelajaran ya sama seperti biasa. Iya, benar sekali Pak. Mungkin ini sebuah sesuai dengan kita pertama kali observasi seperti yang Bapak ingin lakukan pada pembelajaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip informasi. Kalau pas saya melakukan observasi dan Pak Firman melakukan pembelajaran di kelas, bisa diceritakan apa saja hambatan-hambatan yang dialami? Kalau untuk hambatan-hambatan yang dialami sih, saya rasa ada juga berasal dari saya. Ini yang kurang maksudnya kurang maksimal karena persiapan yang kurang maksimal. Jadi kadang untuk mengkondisikan siswa itu sedikit susah Pak, namanya siswa itu banyak dan juga untuk tata cara atau metode pembelajaran mereka kan berbeda, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik, dan rata-rata itu yang kinestetik itu kan anaknya nggak bisa diam Pak, jadi mungkin ketidakmampuan saya untuk mengontrol berbagai macam metode belajar siswa. Jadi hambatan Bapak temui sebagai guru ya, kurang mengontrol siswa, kemudian hambatan dari siswanya sendiri Pak, dari siswanya sendiri hambatannya apa? Kalau dari siswa sih mungkin karena materi atau mata pelajaran itu bahasa Inggris ya Pak, jadi sesuatu hal yang masih baru sih, bukan baru, penguasaan atau ilmu pengetahuan mereka itu masih sangat minim. Jadi terkadang waktu saya sebagai pengajar itu melemparkan sebuah pertanyaan itu feedback dari siswa itu sangat kurang. Jadi hambatannya di vocabulary-nya ya, jadi seperti kurang. Selain vocabulary-nya, kira-kira ada hambatan lain ya? Selain itu, Saya rasa sih tidak, cuma itu saja. mungkin itu ya, karena dalam bahasa Inggris itu yang paling penting terbanyak vocabulary-nya ya. Nah, kira-kira solusinya bagaimana Pak? Nanti yang akan dilaksanakan untuk mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan terutama kalau dari saya mungkin ya sering berjalan itu saya akan belajar bagaimana cara terbaik untuk mengkondisikan atau memotivasi siswa. Kemudian untuk mengatasi hambatan yang dari siswa sendiri ya mungkin akan saya berikan list kosakata, beberapa kosakata dalam setiap pertemuan. Jadi nanti sedikit-sedikit akan menambah kosakata bagi para siswa. Jadi nanti solusi. Kalau Pak Bima sudah menemukan solusinya nih, kira-kira kapan aksinya, rencana aksinya untuk melakukan atau mengimplementasikan apa yang sudah Bapak rencanakan? Aksi ya secepatnya Pak. Jadi pertemuan saya kan sebenarnya ini, jadi mungkin untuk hari ini nanti setelah ini akan masuk ke Jadi sudah akan segera diimplementasikan. Nah, jadi saya sudah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung Pak Firman memberikan dari observasi dan pasca observasi ini. Saya lihat itu sudah bagus walaupun ada kekurangan, dan di sini saya melihat bagaimana semangat Bapak untuk terus berkembang menjadi guru
dan teladan bagi murid-murid kita di SMP. Di sini kita sudah melalui tahap observasi dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Firman dan semoga rencana aksinya bisa dilaksanakan. Terima kasih.